you came to rescue me. This baby boy would grow to be a man and one day die for me and you. My sins would drive the nails in you. That rugged cross was my cross too. Still everywhere that you drew was hallelujah. Shalom Jemaat EMC Cross dan seluruh jemaat online. Kita berada di bulan Desember, ya. Bulan Desember adalah the most wonderful time in the world, ya. Hari atau bulan yang terbaik di dalam saat-saat kehidupan kita, ya. Karena bulan Desember kita mengingat kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ya, di mana kita diubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Saudaraku, jemaat MC Cross dan seluruh jemaat online, walaupun kita berada dalam keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan saat ini, namun kami akan tetap hadir dan selalu hadir bagi saudara, ya. Demikian pula di dalam perayaan Natal tahun 2020 ini, kami hadir di ruang saudara secara online, ya. Kita tetap bisa merayakan Natal, ya, sebagai bukti kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Dan saya percaya bahwa perayaan Natal tetap mempunyai arti yang khusus bagi kita semua, ya. Saya berharap dan kami semua berharap perayaan Natal secara online ini akan memberkati kita semua, ya. Kiranya damai Natal akan bersama dengan seluruh jemaat EMC Cross, ya. Dan tidak hanya itu, ya, tahun depan ketika keadaan masih belum berubah, kami juga akan tetap hadir bersama saudara, ya. Setiap hari Minggu kami akan tetap mengadakan ibadah secara online yang akan dapat diikuti setiap hari Minggu mulai pukul 10 sampai jam 12, ya. Saya percaya bahwa setiap ibadah akan memberikan kekuatan bagi kita semua, ya. Saudara akan diberkati melalui ibadah secara online ini, ya. Akhirnya atas nama Bapak Gembala dan seluruh sidang jemaat EMC Cross, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat memasuki
tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan?
jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, dia jamah, dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Engkau menara dalam kehidupan kami. Thank you, Jesus. Sungguh Tuhanlah menara dan sumber kekuatan. Di
tak berdaya, Dia yang menopang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Kau menara dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas satu kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita di penghujung tahun 2020.
Ini adalah satu anugerah. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita percaya Bapa yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita juga mempersiapkan Alkitab, dan saat ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur jikalau kami ada sebagaimana ada di penghujung dari tahun 2020. Kami tahu ini bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah-Mu. Banyak hal yang kami dapat, banyak pelajaran yang Engkau ajarkan bagi kami tentang nilai-nilai kehidupan. Tetapi satu hal, kami percaya bahwa Engkau Bapa yang teramat baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Kami percaya firman itu yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Roh Kudus, marilah Engkau mau menerjemahkan setiap kata dan kalimat. Berikanlah pengertian-pengertian yang ilahi dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu itu sempurna dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini kita percaya bahwa di dalam pelajaran hidup ada banyak hal yang kita temui. Seringkali kita tidak pernah mengerti tentang apa arti sebuah didikan orang tua. Waktu kita masih anak-anak, kita berpikir pada saat orang tua memberikan disiplin kepada kita berpikir orang tua kita galak. Lalu kita ngambek, tetapi sesungguhnya orang tua mempunyai harapan kepada kita. Sehingga orang tua mengasihi kita, oleh karena itu orang tua mendidik kita dengan nilai-nilai yang mulia. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di rumah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 94 ayat 14. Tuhan tidak pernah membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Pemazmur ingin menegaskan kepada kita, walaupun ketidakadilan hadir di tengah-tengah hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mungkin hak-hak kita seringkali diabaikan. Mungkin pada saat ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang semena-mena memperlakukan kita dengan ketidakadilan. Tetapi satu hal, pemazmur ingin mengatakan bahwa miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Hari ini saya akan memberikan beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, yaitu pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kalau kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka kita akan mengerti jalan-jalan pikiran daripada Allah. Bagaimanakah kita bisa dapat mengetahui jalan pikiran Allah? Yaitu kita harus membaca Alkitab. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita akan melihat Mazmur 118 ayat yang pertama. Mazmur 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk kita mengeluh. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus senantiasa bersyukur. Alasan kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Siapa kita 20 tahun yang lalu? Dan siapakah kita hari ini? Dulu kita mungkin memiliki pergumulan yang sangat berat. Jikalau hari ini kita dapat menikmati hidup ada sebagaimana ada, kita katakan Tuhan itu baik. Saudara yang terkasih,
Bukan saja Tuhan itu baik, Tuhan itu selama-lamanya kasih setianya senantiasa menyertai kita. Tuhan itu senantiasa kasih setianya selama-lamanya dalam hidup kita. Hari ini mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, kasih setia Tuhan itu menyertai dalam hidup kita. Kalau kita melihat anak-anak kita tumbuh ada sebagaimana ada. Di tengah-tengah hiruk pikuk daripada kehidupan ini. Jikalau hari ini kita boleh melihat anak istri kita. Kita boleh melihat karyawan kita ada sebagaimana ada. Mereka boleh tersenyum. Kita katakan, Tuhan, selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Saudara, pada saat kita merasakan seperti ini, iblis tidak diam. Proyek iblis yaitu mengganggu umat Allah tentang kebaikan Tuhan. Dia katakan kepada kita, dia menawarkan kepada orang-orang yang percaya. Bagaimana mungkin engkau percaya kepada Tuhan, tetapi hidupmu hari ini penuh dengan pergumulan. Hari ini bagaimana engkau percaya kepada Tuhan, sedangkan hari ini engkau mempunyai persoalan tentang keluarga saja belum terjawab. Tetapi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita katakan, Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya bagi hidup. Apa yang kita harus balas dalam kebaikan Tuhan tersebut? Ingat, ketidaktaatan kita tidak mengganggu Tuhan untuk selalu taat dalam hidup kita. Hari ini mungkin orang-orang semua melihat engkau dan orang katakan engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini mungkin orang mempunyai vonis kepada engkau bahwa engkau adalah anak yang gagal. Tetapi saya mau memberitahukan satu hal. Kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu ada satu ungkapan lagu, dengan apa aku harus membalas kasih setia? Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, yang kedua, Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Pemazmur 194 ayat yang ke-14, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Berarti Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Hari ini, detik ini, mungkin engkau sudah ditinggalkan oleh orang tua karena engkau mempunyai satu persoalan dengan orang tua. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Hari ini mungkin engkau mengambil satu keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga engkau diusir dari dari keluarga. Bahkan engkau dihapus dari daftar keluarga. Satu hal yang perlu engkau tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia mati bagi saudara dan saya. Dia menebus saudara dan saya. Pada saat saudara tidak pernah melakukan hal yang baik. Tetapi dengan kasih setianya, dengan panggilan yang hangat, dengan suaranya yang lembut, dia katakan, hai anakku, datanglah kepadaku. Semua orang letih, lesuh, dan berbeban berat. Aku sangat mengasihi engkau. Tuhan tidak pernah membuang engkau. Mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, kita melihat hari-hari ini dari bulan Maret sampai pada saat penghujung dari tahun 2020. Ada berapa banyak orang-orang hari ini ditinggalkan oleh kekasih mereka. Tetapi ingat, kita tetap bertahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sekalipun kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Tetapi hari ini kita percaya, kita tetap bertahan. Mungkin ekonomi saudara pada saat ini penuh dengan pergumulan. Mungkin pada saat ini keluargamu, usahamu, perusahaanmu diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Hadapi pergumulan,
Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan dalam hidup saudara. Saudara, tetap setia di dalam melayani Tuhan. Buatlah satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Apabila engkau menghadapi kesesakan dalam suatu kehidupan, jangan lupa panggil nama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Tuhan sangat mengasihi saudara. Oleh karena saudara dan saya, dia mati. Oleh karena saudara dan saya, dia disalibkan. Oleh karena saudara dan saya, dia tersalib. Nabi Yesaya katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun hari ini engkau rasanya seperti tertati-tati dan berdarah-darah menghadapi pergumulan hidup. Satu hal, hadapilah semua pergumulan hidup bersama Tuhan. Karena dia akan memberikan mahkota dalam hidup saudara. Saudara yang terkasih, yang terakhir, Kristus harus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Oh, saya percaya kalau saudara jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya, maka dia tahu akan semua pergumulan, dia tahu akan segala persoalanmu, dan dia akan menolong saudara dan saya. Hari ini kalau saudara menganggap Tuhan itu hanya sebagai tamu dalam hidup saudara dan saya, maka dia sekalipun dia maha mengetahui, tetapi dia pun ingin respon dari anak-anaknya yang percaya kepada dia. Saya berikan satu ilustrasi. Satu ketika saya pergi kepada satu keluarga yang baru. Saya percaya, dan saudara juga percaya, saya tidak dapat mengetahui berapa sendok. Dan saya juga tidak tahu letak kamar mandi di mana. Bahkan saya bisa salah masuk. Apabila saya mau ingin ke kamar mandi, saya bisa masuk kamar orang. Karena saya sebagai tamu. Demikian juga saudara. Tuhan sekalipun memiliki hak yang istimewa dalam hidup saudara dan saya. Tetapi sebagai orang yang percaya, izinkanlah dia. Katakanlah, Tuhan, engkau adalah milikku. Kristus harus tinggal di dalam hidupmu. Supaya dia mengetahui berapa banyak berat beban hidupmu. Berapa banyak pergumulan yang engkau gumulkan. Maka dia akan memberikan pengharapan demi pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Hal yang terpenting, dua hal yang terpenting dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita harus ingat pada saat Kristus senantiasa hidup di dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa dia telah mengalahkan dosa. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang dapat mengalahkan dosa selain dia yang bernama Yesus Kristus. Kalau dia sanggup mengalahkan dosa, dia sanggup memberikan pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini, engkau merasa engkau berdosa. Tuhan Yesus hadir di depan hidup saudara. Tuhan Yesus ingin masuk dalam hidup saudara. Dia akan memulihkan hidup saudara. Dia peluk saudara dengan kasih. Yang kedua, saudara harus tahu bukan saja dia mengalahkan dosa, tetapi dia juga menang atas maut. Berapa banyak hari ini orang-orang di dalam perjalanan bisa bernafas, tetapi memiliki kematian rohani. Mereka dikalahkan oleh maut. Tetapi hari ini Tuhan telah mengalahkan maut. Oleh karena itu, bukalah hati saudara. Mengaku dalam hidupmu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab. Kita membuka di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat kelima, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sekali lagi,
2 Korintus ayat kelima, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ujilah dirimu sendiri. Apakah saudara dan saya kuat di dalam iman? Hari ini, kita pribadi lepas pribadi. Mungkin hari ini engkau duduk bersama-sama dengan anak-anak saudara. Ataupun mungkin engkau melihat tayangan ini. Dan engkau dengan beberapa teman duduk bersama-sama. Mari kita mulai menguji diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Saudara, pada saat kita memiliki Kristus dalam hidup kita, kita harus memiliki batasan-batasan dalam hidup kita. Ada beberapa contoh pada saat waktu kita remaja, kita boleh bergaul kemana saja kita pergi. Tetapi kita juga punya aturan di dalam keluarga. Dan pada saat kita tumbuh dewasa, kita boleh bergaul dengan sahabat-sahabat kita, teman kuliah kita. Kadang-kadang mungkin kita pulang sampai larut malam dan kita pergi lagi, kita kembali lagi, kita pergi lagi, kita dengan sahabat-sahabat kita ke mall dan kita memiliki kebebasan. Saudara, pada saat kita masuk pada fase yang ketiga, kita berkeluarga, kita mulai membatasi diri dengan teman-teman kita. Kita membatasi diri karena kita sudah berkeluarga. Demikian juga pada saat kita belum mengenal Tuhan secara pribadi, hidup kita mungkin kita gadaikan kepada hal-hal dunia. Tetapi pada saat kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita membatasi hidup kita. Bahkan pada saat kita sudah membatasi hidup kita, saudara, apabila pada hari-hari ini kita lihat di dalam COVID-19 hari ini, kita orang-orang percaya diuji tentang keimanan kita. Masihkah pada saat hari Minggu, jam ibadah yang sudah ditentukan oleh gembala sidang, apakah kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, atau sampai akhir? Kembali kepada saudara dan saya. Ujilah diri saudara. Hari ini mungkin pada saat awal bulan kita melakukan perjamuan kudus. Mungkin Anda hidup, Anda berpikir bahwa ini kan bukan di rumah ibadah. Anda membuat semena-mena. Tetapi ingatlah, hargailah apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dia telah mengalahkan dosa. Bahkan dia telah mengalahkan maut. Oleh karena saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, batasilah dirimu. Engkau sebagai anak Allah. Engkau harus hidup menurut kehendak Allah. Dan menurut peraturan-peraturan yang ada di dalam firman Tuhan. Hari ini, apa yang menjadi pergumulan saudara? Tuhan dengan kedua tangan yang terbuka menyambut engkau. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang peduli dalam hidup. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, di dalam penghujung daripada tahun 2020 ini, kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan, ajarkanlah kami memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau dan kebenaran firman-Mu. Supaya kami dapat mempraktekkan nilai-nilai kehidupan ilahi itu bagi keluarga kami, bagi rumah tangga kami, dan bagi pekerjaan dan usaha kami. Kami percaya bahwa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sekalipun pada saat ini mungkin kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Tuhan, Engkau sendiri melihat setiap hati anak-anak-Mu
yang terangkat di hadapanmu. Mereka datang dengan berbagai macam pergumulan hidup di dalam akhir tahun ini. Mungkin pada saat ini mereka kehilangan orang-orang yang terkasih. Gantikanlah air mata duka mereka menjadi air mata sukacita. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kelegaan kepada mereka. Lepaskanlah mereka yang terikat. Berikanlah pengharapan bagi orang yang putus asa. Kami percaya akan semua janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau akan memberikan hari depan yang baik bagi hidup kami. Kami sebagai anak-anak-Mu percaya Tuhan. Bahwa pada tahun yang ke depan 2021. Cahaya kemuliaan itu akan senantiasa memenuhi hidup kami. Menerangi kami dalam keluarga kami. Dalam gereja kami, dalam rumah tangga kami, bahkan dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami. Sehingga kami dapat menatap masa depan penuh harapan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan yang bersama dengan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang pernah merasakan penderitaan. Tuhan yang pernah lahir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memberikan pengharapan bagi kami. Biarlah di malam Natal ini. Kasih setiamu menyertai hidup kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita coba bangkit berdiri. Haleluya. Telah lahir bagi Tuhan manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa senjata, Sang Juru Selamat yang meminta samanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja telah lahir, come on. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat yang membawa senjata, Sang Juru Selamat yang meminta samanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal,
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah Natal yang boleh kami nikmati saat ini. Kami sungguh bersyukur di dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan kami. Kami boleh dan masih boleh menikmati sukacita Natal saat ini, Tuhan. Dan kami sangat percaya bahwa setiap kali kami mengingat kelahiran-Mu di dalam dunia ini, setiap kali kami memperingati kedatangan-Mu di dalam dunia ini, kami akan bangun dengan sukacita yang baru. Kami akan berjalan dengan pengharapan yang baru. Dan melalui firman-Mu, kami sangat percaya bahwa walaupun tahun yang akan datang masih diselimuti oleh hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan harapan. Tetapi firman-Mu mengatakan bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Dan kami mau berpegang pada firman ini, Tuhan. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah lebih jauh di dalam Engkau. Kami percaya, Tuhan, bahwa damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami semua, umat-Mu. Bahkan tangan kanan Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kami hari demi hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom jemaat dan sahabat-sahabat IMC Cross yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Tiba saatnya kita di dalam penghujung dari acara Christmas Worship pada hari ini. Bukan hanya di penghujung Christmas Worship, tetapi saja kita juga berada di dalam penghujung akhir tahun 2020 yang penuh dengan tantangan. Saudara, jemaat-jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita tinggalkan tahun 2020 dan kita sambut tahun 2021 dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Seperti tema Natal kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Ya, buat Bapak, Ibu, Saudara semua sekalian juga yang belum memiliki komunitas beribadah, kami juga mengajak saudara semua untuk ikut di dalam ibadah raya setiap hari Minggu, dan kemudian kita juga ada beberapa acara seperti komunitas Komsel setiap hari Selasa, dan setiap minggunya ada beberapa acara lain. Dan kami juga mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua sekalian juga untuk aktif di dalam media sosial kami, IMC Cross, yang ada di berbagai platform seperti Instagram, YouTube channel, dan Facebook. Akhir kata saya ucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.